Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putih Asyafa Wisra NPM 205405101 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian kelas A Universitas Lampung. Nah, pada video kali ini saya melakukan praktikum pembuatan larutan dari bahan cair. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan dari bahan padat. Nah, ini adalah bagian kedua, yaitu dari bahan cair. Nah, pasti ya, semua kehidupan yang terdapat di bumi ini pasti membutuhkan campuran zat pada prosesnya. Nah, dari prosesnya itu, larutan sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan reaksi kimia umumnya itu rata-rata berlangsung di dalam larutan. Oleh karena itu, tujuan praktikum kali ini agar kita mengetahui bagaimana tahapan proses pembuatan larutan dari bahan cair dan mampu membuat larutan. Oke, langsung saja alat dan bahan yang kita butuhkan. Bahan yang kita butuhkan pada praktikum kali ini tentu saja ada air, lalu sini ada garam, sedikit garam, lalu kita membutuhkan cuka dapur yaitu atau asam asetat dan setetes pewarna makanan. Nah, di sini kita membutuhkan 1 tetes saja dari pewarna makanan untuk dibuat nanti jadi larutan induk. Oke, setelah itu setelah bahan ada alat, tentu saja kita membutuhkan gelas. Ya, di sini ada gelas, lalu ada sendok, lalu kita membutuhkan gelas ukur sebagai alatnya, dan juga ya kurang lebih itu. Perlakuan kali ini yang dilakukan yaitu ada 3 perlakuan larutan. Yang pertama, kita membutuhkan larutan dari garam yang diketahui konsentrasi awalnya itu 5 molar. Nanti akan kita cari dan akan kita hitung setelah ini. Baik, untuk larutan pertama di sini yaitu larutan garam atau NaCl. Nah, diketahui molaritas satunya itu 5 molar, molaritas keduanya 3 molar. Nah, volume kedua yang kita butuhkan adalah 250 ml. 250 ml. 250 ml dan ditanya volume satunya. Nah, sini kita masukkan saja rumusnya, yaitu volume 1 sama dengan molaritas kedua dikali volume kedua sama dengan, masukkan saja 3 dikali 250 dibagi 5, hasilnya 150 ml. Jadi kita membutuhkan 150 ml untuk volume yang pertama. Lalu pada larutan yang kedua, yaitu sama larutan garam NaCl, diketahui molaritas kesatunya itu 5 molar kan, tetap sama yang tadi garam. Lalu molaritas keduanya kita butuhkan 1 molar. Nah, volume keduanya yang kita butuhkan 250 ml. 250 ml. Nah, ditanya volume ke-1 yang kita gunakan. Nah, volume ke-1-nya di sini, maksud saya volume ke-1 sama rumusnya seperti tadi, molaritas kedua dikali volume kedua dibagi molaritas ke-1 sama dengan 1 dibagi 250, 1 dikali 250 dibagi 5. Dihasilkan berarti sama dengan 50 ml. Nah,
Lanjut larutan ketiga. Pada larutan ketiga yaitu pada cuka dapur. Cuka dapur atau yang diberi nama CH atau nama kimianya CH3COH, MR-nya 60. Nah, diketahui molaritas persatunya itu 25% dan molaritas kedua 1 molar. Volume keduanya yaitu 300 ml. Nah, kita masukkan saja rumusnya di sini untuk mengetahui. Kita cari dulu molaritas kesatunya bukan dari 25% ini, yaitu persen dikali massa jenis CH3COH dikali 10 dibagi MR CH3COH. Nah, sama dengan 262,5 dibagi 60 sama dengan 4,375. Nah, setelah sudah dapat molaritas dari CH3COH-nya, baru kita masukkan ke rumus seperti yang pada larutan pertama, yaitu volume 1 sama dengan volume kedua dikali molaritas kedua dibagi molaritas pertama, yaitu sama dengan 250 ml dikali 1 dibagi 4,375. Hasil dari yang tadi kita butuhkan kita cari, lalu sama dengan volume kesatunya adalah 57,142 ml CH3COOH. Yang pertama, kita melakukan larutan induknya terlebih dahulu, yaitu larutan garam 300 ml dengan konsentrasi 5 molar. Ini ada larutannya. Larutan garam. Lalu kita tambahkan pewarna makanan. Kita lanjutkan untuk pembuatan larutan pertama, yaitu pada larutan garam NaCl 3 molar, konsentrasi 3 molar, volume 250 ml. Nah, di sini kita tadi kan sudah tahu kita hanya menggunakan 150 ml dari larutan ini. 150 ml. Kita ukur terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan air sampai 250 ml. Nah, di sini saya sudah membuat takaran 250 ml, yaitu sampai sebatas ini. Kelihatan enggak? Tuh. Ini batasnya 250 ml. Kita tambahkan air. Lalu pada larutan kedua, yaitu kita diketahui
dengan 1 molar dan 250 ml. Kita hanya menambahkan garamnya tadi 50 ml saja. Ml garam, lalu kita tambahkan air sampai 250 ml. Di sini juga saya sudah membuat takarannya sampai batas ini, 250 ml. Yep. Nah, berikut larutan yang kedua. Larutan ketiga yaitu kita menggunakan cuka dapur. Nah, di sini 250 ml itu penuh ya kawan-kawan. Nah, ini kita sudah temukan berarti volume awal yaitu atau CH3COO-nya. Di sini ada cuka dapur. Di sini ada cuka dapur yang sudah saya pindahkan. Nah, kita butuhkan sekitar 6 sendok makan, hampir 6 sendok makan. Kita tambahkan nah, maka sini didapatkan hasil larutan ketiga. Larutan ketiga CH3COOH dengan konsentrasi 25%, volume 250 ml. Nah, di sini kita lihat perbedaannya bahwa masing-masing memiliki konsentrasi warna yang berbeda. Dimana sebenarnya di sini lebih terang, di sini lebih gelap, di sini juga kurang lebih hampir sama. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa konsentrasi dari mereka itu berbeda, maka akan menghasilkan kepadatan konsentrasi berbeda pula. Jadi dapat kita lihat sebenarnya intensitas warna mereka akan berbeda-beda tergantung dengan perlakuan yang diberikan. Sekian dari praktikum saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.